warahmatullahi wabarakatuh. Salam cerdas. Kembali lagi bersama Bu Guru Mami. Yuk belajar bersama. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang majas. Apa itu majas? Apa saja jenis-jenis majas? Dan bagaimana contoh penggunaan majas dalam sebuah kalimat ataupun percakapan sehari-hari? Untuk tahu jawabannya, mari simak video ini sampai akhir. Majas merupakan salah satu gaya bahasa yang digunakan untuk menyampaikan sesuatu secara imajinatif dan kias. Majas biasanya banyak digunakan di dalam penulisan cerpen, novel, puisi, bahkan pada lagu. Di kehidupan sehari-hari, Bu? Ya, kalian juga bisa jadi sering ngobrol, bercakap-cakap, berdialog menggunakan majas. Jadi, di dalam kehidupan sehari-hari, kita sebenarnya sudah sering loh membaca, mendengar, atau bahkan bercakap-cakap dengan menggunakan majas. Nah, tidak ada salahnya kita mempelajari majas. Ketika kita mengobrol dengan menggunakan majas, itu akan menjadikan level obrolan kita terlihat lebih tinggi dari teman-teman yang lain. Sebenarnya, majas itu sama saja seperti manusia. Loh, kok bisa, Bu? Ya, manusia itu kan banyak sekali jenisnya. Ada yang pemarah, ada yang gampang senyum, ada yang sinis, ada yang tegas, dan banyak sekali jenis yang lainnya. Begitupun dengan majas. Majas juga punya banyak sekali jenis-jenisnya. Tetapi dari beragam jenis majas tersebut dikelompokkan menjadi 4 bagian. Yang pertama ada majas perbandingan. Majas perbandingan merupakan gaya bahasa yang digunakan untuk menyandingkan atau membandingkan suatu objek dengan objek yang lainnya melalui proses penyamaan, pelebihan, atau penggantian. Yang termasuk ke dalam kelompok majas perbandingan ini ada banyak sekali jenis-jenisnya. Ada hiperbola, ada metafora, ada metonimia, dan lain sebagainya. Jenis yang kedua ialah majas sindiran. Majas sindiran merupakan gaya bahasa yang ditujukan untuk menyindir sesuatu ataupun seseorang. Yang termasuk ke dalam kelompok majas sindiran ini ialah majas ironi, majas sinisme, dan majas sarkasme. Yang ketiga ialah majas penegasan. Majas penegasan merupakan suatu gaya bahasa yang berusaha untuk mempengaruhi pembaca ataupun pendengar agar menyetujui ataupun terpengaruh dengan apa yang disampaikan. Yang termasuk ke dalam kelompok majas penegasan ini ialah majas pleonasme, repetisi, retorika, antiklimaks, tautologi, dan lain sebagainya. Dan yang keempat adalah majas pertentangan. Majas pertentangan ini merupakan gaya bahasa yang memang sengaja menggunakan kata-kata yang bertentangan atau tidak sesuai dengan maksud asli yang diutarakan. Beberapa majas yang terkelompok ke dalam majas pertentangan ini ada majas litotes, majas paradoks, majas antitesis, dan lain sebagainya. Nah, setelah ini Bu Guru Mami akan menampilkan contoh penggunaan majas di dalam percakapan sehari-hari. Let's check it out!
Majas personifikasi merupakan gaya bahasa yang menggambarkan benda mati seolah-olah hidup dan bertingkah laku seperti manusia. Senangnya melihat matahari tersenyum pagi ini. Matahari tersenyum. Contoh tersebut menggambarkan seolah-olah matahari memiliki sifat seperti layaknya manusia, yakni bisa tersenyum. Padahal makna sebenarnya adalah matahari tersenyum itu menggambarkan bahwa pada saat itu cuaca sedang terlihat cerah. Majas eufemisme merupakan gaya bahasa yang menggunakan ungkapan yang lebih halus untuk menggantikan kata-kata yang dianggap kasar atau tabu. Ya. Kak Caca, Apa kabar? baik. Kakak gimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga. Oh ya, si Siti itu gimana kabarnya? Siti sudah pergi meninggalkan kita. Kalimat Siti sudah pergi mendahului kita bukan berarti Siti sudah berjalan berada di depan mereka, tetapi hal itu bermakna bahwa Siti sudah meninggal. Majas metafora merupakan gaya bahasa yang menggunakan kalimat perumpamaan atau ibarat dengan menyamakan kata dengan sesuatu yang hampir sama dengan kata aslinya. Aku boleh nanya nggak? Boleh, tanya apa? Menurutmu apa sih arti ibu dalam kehidupanmu? Bagiku, ibu tuh adalah pelita dalam kegelapan. Kalimat ibu adalah pelita di dalam kegelapan, mengumpamakan atau mengibaratkan seorang ibu sebagai pelita ataupun cahaya di dalam kegelapan. Kalimat tersebut bisa kita maknai sebagai ibu adalah sosok tumpuan hidup ataupun petunjuk arah dikala anaknya berada di dalam kegelapan atau kehilangan arah. Majas asosiasi merupakan gaya bahasa perbandingan yang digunakan untuk menyampaikan perasaan atau emosi dengan suatu objek, simbol, atau situasi yang berbeda. Oi, kenapa bengong? Langit biru mengingatkanku pada kenangan indah masa kecil. Contoh tersebut menyampaikan perasaan ataupun emosi seseorang atas situasi yang berbeda antara masa sekarang dengan masa kecilnya dahulu. Dan itu semua disimbolkan dengan langit biru yang mengingatkannya kepada kenangan indah masa kecil. Majas hiperbola merupakan gaya bahasa yang menggunakan ungkapan berlebihan atau melebih-lebihkan untuk menggambarkan sesuatu. Aku mau latihan nyanyi, tapi jangan foto. Soalnya aku mau tampil nih besok di pentas seni. Ya oke. Bawa dia kembali. Gimana sih? Katanya mau latihan nyanyi, tapi kok suaranya bikin gendang telingaku pecah? Suaranya membuat gendang telingaku pecah. Lebay banget ya. Apa iya gendang telinganya sampai pecah? Nah, itulah majas hiperbola. Selalu melebih-lebihkan sesuatu. Padahal tidak sampai kejadiannya separah itu. Majas simile merupakan gaya bahasa yang membandingkan dua hal yang berbeda dengan menggunakan kata pembanding seperti atau bagai. Iya, tau gak sih? Tadi kakak tuh ketemu Siti. Terus mukanya tuh bening seperti kristal, terus segar seperti buah delima. Apa iya? Kan dulu dia jerawatan. Padahal yang dimaksudkan itu ialah wajah si Siti itu terlihat sangat glowing,
putih, bersih, tanpa ada noda sedikit pun. Majas sinisme merupakan gaya bahasa yang menggunakan kata-kata kasar atau sindiran untuk mengejek, merendahkan, atau mencemooh sesuatu. Dia hanya pandai berbicara, tapi tidak pandai bertindak. Contoh tersebut merupakan sebuah sindiran atau cemoohan terhadap seseorang yang banyak bicara tapi tidak dibarengi dengan tindakan. Majas sarkasme merupakan salah satu jenis majas yang digunakan untuk menyindir atau mengejek secara terang-terangan terhadap sesuatu yang tidak disukai. Kamu tuh Lia, dari tadi dipanggil nggak dengar-dengar. Aku lagi bikin tugas. Contoh tersebut merupakan sebuah sindiran atau ejekan terhadap seseorang secara terang-terangan dengan menggunakan kata-kata yang kasar. Majas repetisi merupakan gaya bahasa yang mengungkapkan pengulangan kata, frasa, atau klausa yang sama untuk mempertegas makna dari kalimat atau wacana. What? Pokoknya mulai sekarang, saat ini, detik ini juga aku harus diet. Kata sekarang, saat ini, dan detik ini memiliki makna yang sama. Nah, kata-kata tersebut berfungsi hanya sebagai penegasan atau menegaskan bahwa dia benar-benar ingin melakukan diet. Majas retorika merupakan majas yang berbentuk kalimat tanya, tetapi tidak memerlukan jawaban. Ya udah waktunya sholat, yuk sholat. Dah, kamu aja. Sholat itu wajib. Kamu mau masuk neraka? Apa kamu mau masuk neraka? Jawabannya tentu tidak. Nah, itulah dia majas retorika, merupakan kalimat tanya yang tidak butuh jawaban, karena jawabannya sudah pasti diketahui oleh sang penanya tersebut. Siapa yang mau masuk neraka? Tidak ada. Contoh lainnya seperti, siapa yang tidak mau hidup senang? Semua mau hidup senang. Majas litotes merupakan gaya bahasa yang mengecilkan kenyataan dengan maksud merendah. Sekali-sekali singgahlah ke gubuk kami yang kecil ini. Gubuk kecil, padahal rumahnya gede, ya, mewah, megah. Nah, tetapi merendah dengan mengatakan gubuk kecil. Itulah majas litotes. Majas pars pro toto merupakan gaya bahasa yang menggunakan sebagian dari sesuatu untuk menyatakan keseluruhannya. Bumesa liat noronga. Gak tahu juga, dari pagi belum kelihatan batang hidungnya. Batang hidung, ya, bukan berarti batang hidungnya saja yang berjalan-jalan gitu ke sana kemari, tidak ya. Batang hidung di sini melambangkan atau sebagai simbol untuk menyatakan keseluruhan dari diri si Nurul itu tadi. Ya, jadi memang si Nurul itu belum terlihat dari pagi, bukan batang hidungnya saja yang belum terlihat. Nah, itu tadi pembahasan tentang majas yang mulai dari pengertian, jenis-jenis majas, sampai pada contoh penggunaannya dalam kalimat maupun dalam percakapan kita sehari-hari. Dan setelah ini, kalian diharapkan mampu memahami apa yang dimaksud dengan majas, kemudian mampu menyebutkan apa saja jenis-jenis majas, menggunakan majas baik dalam kalimat maupun percakapan sehari-hari, hingga mampu menemukan majas baik itu di dalam novel, cerpen, puisi, maupun pada lagu. Demikian pembahasan kita pada video kali ini. Sampai jumpa pada video berikutnya. Tetap semangat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.